Salam Bapak Ibu, puji Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan hari ini ya kita dapat berkumpul di hadapan Tuhan untuk yang merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan tentu menjadi berkat bagi kita semua, sehingga dengan itu hari lepas hari hidup kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Hari lepas hari hidup kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Hari lepas hari semakin kita rasakan kemenangan di dalam Tuhan. Minggu yang lalu kita telah dengarkan firman Tuhan tentang pertobatan ya. Jadi bertobat itu adalah penting. Mengapa? Karena itu adalah satu syarat mutlak untuk bisa menjadi pengikut Tuhan. Bertobat itu saudara ya, tidak cukup hanya menjadi orang Kristen, tidak cukup hanya duduk dan di bangku gereja, tidak cukup hanya ya pakai anting-anting salib, tidak cukup hanya mengucapkan kata-kata aku mengasihi Tuhan, tidak cukup hanya ya memiliki segala souvenir-souvenir yang bernuansa kekristenan, walaupun hal itu tidak salah. Tetapi pertobatan yang sungguh itu tidak seperti itu. Pertobatan itu saudaraku yang kasih harus benar-benar berbalik dari jalan hidupnya yang lama dan muncul untuk jalan hidup yang baru. Apa itu saudara? Minggu yang lalu kita telah dengar bagaimana tentang anak yang hilang, yang berbalik 180 derajat saudara dari jalan hidupnya dan mengingat akan bapaknya yang mengasihi dia. Dan Paulus mengatakan, hidupmu bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya bertobat itu adalah mengenakan Kristus. Tidakkah kita tindakan Kristus? Perkataan-perkataan kita, perkataan-perkataan Kristus. Gaya hidup kita, gaya hidup Kristus. Yang kita lakukan dan kita rencanakan adalah seperti yang direncanakan oleh Yesus Kristus. Amin saudara. Itulah yang dikatakan bertobat. Berhenti merokok itu bagus. Tidak minum minuman keras lagi itu bagus. Tetapi ukuran untuk bertobat juga tidak cukup hanya dengan itu. Karena kalau diperingati oleh ya, medis, dokter, jangan merokok, jangan minum minuman keras, kalau mau sehat mungkin berhenti. Dan itu bukan ukuran bertobat. Walaupun itu perlu, bagus. Tetapi bertobat itu adalah mengenal kepada Tuhan yang benar, meninggalkan segala larangan daripada larangan-larangan Tuhan. Ya, jadi itu bertobat saudara. Nah, minggu yang lalu itulah renungan firman Tuhan bagi kita. Nah, pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada kita tentang pedoman hidup orang Kristen. Tidak ada pedoman hidup yang paling jitu yang perlu dimiliki oleh orang Kristen adalah Alkitab. Mengapa? Karena Alkitab ini adalah saudara yang kasih buku di atas segala buku. Kitab di atas segala kitab. Tidak ada yang sama seperti dia. Dialah yang tertinggi dari segala buku. Dan isinya adalah firman Allah. Dan orang yang membaca firman Allah ini saudara, orang yang mempelajarinya mengalami sesuatu perubahan hidup. Firman itu menyucikan. Firman Allah itu membangun. Firman Allah itu saudara menguatkan. Firman Allah itu saudara menuntun ke jalan yang benar. Jadi Alkitab itu adalah kitab Allah. Jadi tidak sama seperti buku-buku dongeng, buku-buku sejarah yang diciptakan manusia. Tidak ada yang lebih abadi selain daripada Alkitab. Ya. Walau generasi berubah dengan generasi yang lain, Alkitab tetap sampai sekarang utuh dan berkuasa. Amin.
dan dunia banyak mengalami perubahan hidup. Orang-orang primitif sekalipun saudara, karena mempelajari Alkitab, negaranya, daerahnya, masyarakatnya menjadi maju. Tapi kalau tidak mempelajari Alkitab saudara, maka saudara tidak ada perubahan. Jadi Alkitab ini saudara yang kasih adalah kitab Allah. Ada pun tokoh-tokoh masyarakat yang kita dengar saudara, yang pernah populer di dunia ini, ketika digoreskan tentang sejarah kehidupannya, itu hanya sekilas saudara diingat. Tetapi Alkitab saudara, kata-kata Alkitab benar-benar berkuasa dari abad ke abad sehingga saat ini dan sampai kekal. Jadi ini saudara kasih, kitab di atas segala kitab, buku di atas segala buku, yaitu bukunya Allah itu sendiri, Alkitab. Maka sebagai orang Kristen yang mau mengalami sesuatu perubahan, mau mengalami sesuatu kedewasaan rohani, mau mengalami sesuatu pertumbuhan iman, pengenalan kepada Tuhan, satu-satunya yang perlu dimiliki adalah Alkitab. Dan Alkitab ini saudara yang kasih perlu dibaca, perlu dipelajari. Nah, ada orang yang berkata, itu kan tulisan manusia. Betul, memang manusia yang menulisnya, bahkan manusia yang menerjemahkannya. Tetapi saudara yang kasih, semua itu digoreskan oleh karena karya Roh Kudus, ilham Roh Kudus. Dan Allah yang bekerja dengan kuasa Roh Kudus menggerakkan manusia, menggerakkan orang-orang tertentu untuk menuliskannya. Kita baca saudara yang kasih di dalam 2 Petrus 2 Petrus pasal 1 ayat 16. 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Ya, dengarkan, saya membacakannya kepada kita. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana yang menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. 21. Sebab tidak pernah membuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, saudara punya kekasih, Alkitab itu saudara siapa yang menulisnya? Roh Kudus. Roh Kudus menggerakkannya sehingga dinubuatkan, sehingga mengilhami manusia tertentu, orang-orang tertentu untuk menuliskan tentang apa yang difirmankan Allah, apa yang dikehendaki Allah, apa yang berkenan kepada Allah. Untuk apa? Untuk menjadi pelita hidup bagi manusia. Jadi ayat berapa tadi saudara dikatakan? Ya, ayat 19 kalau nggak salah. Dengan demikian kami diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi.
Ingat, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jadi firman itu adalah bagaikan pelita yang bisa menerangi kegelapan. Inilah firman, saudara. Dan kamu harus memperhatikannya sehingga ya, seperti bintang timur yang akan bersinar, bercahaya di tempat gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jadi orang yang mau mempelajari firman Tuhan, ya, maka dia akan memiliki terang. Karena firman Tuhan itu adalah ya, ilham Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja melalui orang-orang tertentu. Ada beberapa orang, kalau Alkitab saudara kasih perjanjian lama 39 buku dan 39 kitab, dan perjanjian baru 27 kitab. 27 kitab. Nah. Jadi semua menjurus menceritakan tentang Yesus Kristus. Inti berita Alkitab adalah tentang Yesus Kristus. Mulai dari perjanjian lama, Taurat, ya, surat nabi-nabi atau bahasa kitab lain mengatakan Jabur, ya, itu menceritakan tentang Mesias, Isa Al-Masih yang akan datang. Waktu itu belum datang. Mulai dari kejadian dia sudah dinubuatkan. Sampai kepada nabi-nabi dia sudah memberitahukan. Nabi-nabi sudah memberitahukan bahwa akan datang juru selamat. Bahkan ketika dia mau ya lahir di dunia ini, datang malaikat Jibril dan memberitahu, anak yang kamu kandung itu adalah anaknya Allah yang lahir oleh kuasa Roh Kudus. Kalau ya di surat-surat kitab-kitab yang lain mengatakan bahwa dia adalah lahir karena kalimat Allah, firman Allah. Dan berikan dia nama Yesus Kristus karena dia yang menyelamatkan umatnya. Siapa umatnya, saudara? Kita sebagai manusia. Amin. Luar biasa. Nah, mulai daripada kitab yang 27 dari Matius sampai Wahyu menceritakan kegenapan apa yang sudah dinubuatkan di perjanjian lama itu. Jadi kita harus mengerti. Dinubuatkan, digenapkan, kegenapan itu sudah ada. Dia hidup di bumi selama ya, 33 tahun untuk membebaskan kita yang berdosa agar menjadi selamat. Dan itu berita dalam Alkitab adalah tentang Yesus Kristus. Kita bersyukur menjadi orang Kristen, ya, karena di dalam Yesus Kristus kita bisa mengenal Allah. Nanti kita akan baca, saudara. Dalam Yesus Kristus kita bisa mengenal Allah. Tetapi dalam Yesus Kristus menunjukkan bahwa ada Allah, bahwa Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Allah. Luar biasa. Kita bersyukur. Sekarang ini saudara baru banyak yang mengerti. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur karena Alkitab itu adalah terang kehidupan kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maukah kita berjalan di dalam terang? Maukah kita menerangi hati pikiran kita? Ini Alkitab. Alkitab itu juga adalah peta. Tak peta, saudara, yang menunjukkan kepada kita satu-satu tempat. Mungkin kita tidak pernah ke Stabat, mungkin kita tidak pernah ke Bukit Lawang, mungkin kita tidak pernah ke Titik Kuning. Begitu ya, saudara. Tetapi kalau kita lihat peta, maka kita akan nampak. Nah, sudah pun kita nampak di peta bahwa ini lokasinya, ini daerahnya, lewat dari sini, ya, maka kita sampai ke Deli Tua, kan begitu ya. Sampai kita ke Pancur Batu, sampai kita ke tempat ini. Kalau kita tidak punya usaha dan tidak akan sampai, walaupun sudah tahu. Begitu juga Alkitab. Alkitab itu memang peta surga, alamat tujuan kita. Haleluya. Alamat tujuan kita.
Tetapi kita harus berikan waktu kita untuk bertindak menuju ke sana. Amin. Kalau tidak ada, kita berikan waktu kita dan tindakan kita, ya miliki Alkitab bertepet-tepet. Di dalam rumah, teteng selalu tiap ke gereja, tidak ada juga gunanya. Bahkan sampai dikalungkan ke leher, tidak ada juga. Artinya kalau kita tidak bertindak, mempraktekkan, melakukan segala isinya. Amin. Ya dalam peta. Ya itu maka kalau kita tidak punya peta juga saudara kasih, maka kita bisa tersesat. Ya, kita banyak bertanya-tanya, orang bisa nanti ya mengatakan kepada kita, ini kalau mau ke mall dari mana lewatnya? Nah, kalau mau ke Medan Mall, di mana lewatnya? Dari mana? Banyak orang yang bisa menyesatkan kita di jalan. Tetapi kalau kita sudah punya sendiri saudara, maka kita tidak seperti kata Ayub Tinting. Ya, kemana-kemana membawa alamat, tetapi alamat palsu. Karena apa saudara? Kalau kita tidak memiliki alamat yang tepat. Tapi alamat yang tepat itu kita sudah lihat. Ini Alkitab. Haleluya. Mau kemana kita tuju? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Kita punya pedoman. Kalau kita mengarungi lautan saudaraku, ya, kita naik kapal, kita tidak tahu menuju ke satu tempat. Karena sepanjang mata memandang, hanya memandang dunia yang kosong, hampa. Kan begitu ya saudara, kalau kita naik kapal, pernah naik kapal. Tetapi apa yang menunjukkan tempat itu saudaraku, ada kompasnya. Kompas itu apa? Itu nanti yang akan menggiring, yang akan menuntun terus. Itu aja sasaran kita, kompas itu. Karena pulau yang akan kita tuju itu kan kita akan nampak secara massa. Begitu juga, adakah yang pernah ya, tahu tempat sorga? Tidak ada. Tapi ini yang menunjukkan kepada kita. Amin. Itu maka saudara, miliki Alkitab, baca Alkitab dan praktekkan. Ini dasar pengajaran Kristen. Jadi tema kita hari ini adalah tentang Alkitab, buku pedoman hidup orang Kristen yang paling jitu, sehingga tidak tersesat dalam menjalani hidupnya. Amin. Nah, Alkitab berisikan firman Allah. Alkitab itu ya, suci dan menuntun kepada kebenaran. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Kita baca. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, saya dan saudara semua, diperlengkapi dengan perbuatan baik. Sumber perbuatan baik itu dari mana? Dari Alkitab yang diilhamkan Allah. Ya. Tidak semua buku yang diilhamkan Allah, hanya Alkitab. Amin. Tidak semua buku yang direstui Allah, hanya Alkitab. Jadi dalam Alkitab itu saudaraku mengatakan kepada kita, memberikan kepada kita apa saudara ayat 16 tadi? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maukah menjadi orang benar? Mau kita berubah dari kelakuan yang tidak baik menjadi orang berkelakuan baik? Inilah Alkitab. Kita Alkitab saudaraku, kita bersyukur ya.
mendorong kita, menggerakkan kita untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Alkitab tidak menganjurkan kita untuk mengebom, ya, menjadi teroris, kan begitu ya. Bahkan dikatakan, Alkitab katakan, doakanlah musuhmu, ampunilah mereka yang menganiaya kamu. Luar biasa ya saudara. Jadi mengajarkan, mendidik kita untuk melakukan kebenaran. Jadi tidak ada yang sama. Buku apapun juga tidak sama dengan buku Alkitab. Buku Alkitab adalah yang tertinggi dari segala buku. Buku di atas segala buku. Inilah yang perlu kita pelajari, ya, supaya kita mengerti sebenarnya kehendak Allah. Jadi Alkitab, saudara yang kasih, adalah memberikan pengajaran, memberikan pendidikan, ya. Bersyukur kita menemukan buku yang terbaik dalam kehidupan kita. Buku apa namanya? Alkitab. Haleluya. Alkitab berisikan firman Allah yang hidup, kuat, dan sangat tajam daripada, ya, serta dapat melihat yang tersembunyi dalam diri manusia. Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Jadi jangan permainkan Alkitab, ya. Dia yang melihat kehidupan kita. Dia adalah cermin. Kita kadang-kadang kan kita tidak melihat apa kekurangan kita. Kita tidak bisa melihat apa kesalahan kita. Nah, dengarkan saudara. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Nah, saudara yang kekasih, ya, Alkitab itu saudara yang kekasih kuat. Bisa memisahkan tulang dan sumsum katanya. Nah, kuat. Bisa membenak kehidupan kita. Bisa membedah. Bahkan bisa melihat. Kita kan tidak bisa melihat diri kita. Apa yang kita lakukan kita anggap sudah baik. Apa yang kita kerjakan kita anggap sudah benar. Tetapi ketika kita cocokkan hidup kita dengan Alkitab, baru kita mengerti, rupanya yang kulakukan ini tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Siapa yang menunjukkan itu? Alkitab itu. Maka Rasul Yakobus mengatakan bahwa, ya, firman itu adalah cermin yang membuat muka kita bisa kita nampak, yang membuat hidup kita, diri kita bisa kita kenal. Oh, berarti hidup saya ini kurang sesuai, tidak tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Siapa yang menunjukkan itu, saudara? Alkitab. Kalau nggak berubah hidup kita, kita pikir apa yang kita kerjakan tiap hari, kita pikir apa yang kita lakukan itu, wah, sah-sah saja, oke-oke aja, boleh-boleh saja, tidak ada masalah, tidak ada pertentangan, lakukan saja, semua mau kita, suka-suka kita. Tidak seperti itu. Kalau kita sudah memakai cermin Alkitab, melihat diri kita, hidup kita tidak tersembunyi di hadapan Alkitab. Kita baca, lalu kita bandingkan dengan apa yang kita lakukan. Berarti saya masih kurang melakukan apa yang baik dan benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Nah, saudara, firman Allah itu saudara kasih hidup, berkuasa, melihat kehidupan kita. Tidak ada yang tersembunyi. Alkitablah yang menunjukkannya kepada kita. Siapa kita? Siapa kita? Kehebatan kita. Sampai bagaimana?
Kemampuan kita sampai bagaimana? Kejagoan kita sampai bagaimana? Cocokkan dengan Alkitab. Dia akan menunjukkannya kepada kita siapa kita. Karena dia hidup, kuat. Amin, saudaraku. Alkitab memberitakan kepada kita tentang Yesus. Yaitu, kita sudah dengarkan tadi, dalam perjanjian lama dinubuatkan, dalam perjanjian baru digenapkan. Haleluya. Nah, Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Kita baca. Yohanes 1 ayat 1. Nah, ini saudara yang perlu saudara dengarkan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang terjadi, yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Haleluya. Iya, sampai ke 18. Nah, jadi di sini saudara yang kasih, firman itu adalah karena dari semula ya, bersama-sama dengan Allah. Ayat 1 tadi. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi berubah menjadi manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Dalam ayat 14 kalau nggak salah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi saudaraku yang kekasih, kita bersyukur Yesus Kristus itu adalah firman. Itu maka dikatakan ya di buku kita orang lain itu ya agama seberang mengatakan bahwa dia lahir dari kalimat Allah. Betul kan? Alkitab juga menerangkan bahwa dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Haleluya. Jadi kenapa kita harus ragu-ragu mempelajari Alkitab? Kenapa kita harus mencari lagi kitab-kitab yang lain yang membingungkan? Inilah buku di atas segala buku yang terpenting untuk kita pelajari, Alkitab. Jadi inilah saudara inti berita Alkitab, itu tentang Dia yang adalah firman telah menjadi manusia Yesus Kristus. Dan dialah saudara ya
yang menunjukkan siapa Allah itu. Karena dalam dirinya dia tunjukkan kebenaran Allah itu. Karena manusia tidak bisa melihat Allah. Allah itu kudus. Maka dia harus menunjukkan Allah itu dalam dirinya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepada sebagai anak Tuhan Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru kata, inilah dia yang dimaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Sebelum Yohanes pun dia sudah ada. Bahwa akan dikatakan sebelum Abraham ada, Yesus Kristus sudah ada. Karena dia adalah firman, tetapi sekarang telah menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, ya, 33 tahun di bumi untuk melakukan misi penyelamatan, maka dia kembali naik ke surga. Luar biasa ya saudara. Dan dia duduk di sebelah. Ayat 16. Nah, dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, ada dua hukum. Undang-undang yang membuat kita bisa selamat, yang membuat kita bisa melakukan kehendak Allah, yaitu hukum yang telah ditetapkan melalui Musa. Itulah hukum yang ke-10. Nah saudara, banyak orang kita sanggup mengikutinya, tidak sanggup melakukannya. Nah, oleh Tuhan manusia hanya bisa menjadi selamat karena kasih karunia, anugerah. Maka itulah yang dikatakan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ya, tidak selamat karena usaha, tetapi karena haleluya. Tidak ada yang sanggup berusaha menyelamatkan dirinya, tidak sanggup mengusahakan untuk menyelamatkan dirinya kecuali oleh kasih karunia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Kenallah Yesus Kristus. Amin. Lihatlah Yesus Kristus. Peganglah firman Allah. Yesus Kristus itu adalah firman-Nya. Haleluya. Percaya saudaraku? Amin. Iya. Jadi Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Nah, ini sebagai ayat yang terakhir saudara. Ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Ia penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ayat 4. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah, yang telah diciptakan segala yang ada ini saudaraku yang kasih oleh apa? Oleh firman-Nya. Pada mulanya Allah menciptakan segala yang ada dan Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadilah tumbuh-tumbuhan, maka tumbuh-tumbuhan jadi. Luar biasa ya saudara. Allah berfirman. Nah, itulah saudaraku jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Dan firman itu saudaraku yang kasih, ya. Segala sesuatu, ayat 3 tadi, segala sesuatu dijadikan oleh Dia.
oleh firman itu sendiri. Allah berfirman, jadi. Maka saudara yang kasih, ya, mengusir setan juga pakai firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, engkau enyahlah engkau iblis. Nah, begitu. Karena godaan-godaan iblis itu sering datang dan menggoda. Ya. Tetapi untuk melawannya hanya dengan firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Maka pada zaman akhirnya telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, saudara yang kasih dulu, mulai zaman Adam, manusia merupakan manusia pertama. Allah langsung berfirman, langsung datang mengunjungi manusia. Tetapi karena sudah jatuh, ya, melanggar firman-Nya, ya, maka dia dibuang dari Taman Eden, ya, ke tanah yang berbatu-batu, beronak dan berduri. Dan mulai dari saat itu saudara, sampai ke zaman Nuh, dia berbicara langsung. Tetapi saudara, manusia tetap juga membangkang, tetap juga bejat. Maka mulailah dari Musa. Nah, setelah zaman Nuh, zaman Abraham, mulai dari situ saudara. Mulailah zaman Musa. Dia tidak lagi menampakkan diri kepada manusia, tidak berhadapan lagi, tetapi melalui hukum. Ketika Musa naik ke gunung, ya, Horeb itu saudara, dan dia berkata, turunlah ke bawah, bawalah undang-undang ini, peraturan ini. Kalau umatku itu tidak mau mati, kalau umatku itu tidak mau binasa, suruhlah mereka melakukan ini. Sudah pun dilakukan itu saudara, tidak juga diikuti, tidak juga sanggup. Tapi peraturan sudah mulai berat. Disitulah di zaman Taurat itu, satu dosa, satu lembu tabur dibawa kepada imam, disembelih, ditumpahkan darahnya, lalu saudaraku yang kasih, diadakan pengampunan dosa kepada dipercik kepada orang-orang yang melakukan dosa itu. Kalau dua dosa, nah kalau itu kita lakukan sampai sekarang, bawa persembahan korban setiap saudara, ya setidak-tidaknya sekali setahun. Nah, kalau dalam setahun ini saudara sudah melakukan 10 dosa, 10 lembu yang terbaik, jangan ada yang cacat, bawa kepada imam. Tidak ada yang sanggup. Itulah hukum Taurat. Jangan mengingini, jangan ini lakukan itu. Tidak sanggup melakukan itu sampai zaman Zakaria, barulah muncul berita yang mengatakan bahwa akan ada yang lahir dari kandungan seorang perawan yang tidak pernah menikah, yang jadi oleh karena Roh Kudus, kalimat Tuhan, firman Allah, dan dia yang menyelamatkan umatnya. Berikan namanya Yesus Kristus. Itu dia. Haleluya. Saya bersyukur saya menerima Yesus Kristus. Saya memiliki pedoman hidup yang tepat. Dan tidak ada buku yang terbaik, kitab yang terbaik yang perlu kita miliki selain ini. Walaupun ada kitab-kitab kemudian itu banyak rekayasanya saudara. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin ada tokoh-tokoh masyarakat yang pernah berjuang dan melakukan sesuatu kepopuleran di dunia ini. Itu tidak bisa abadi, tapi Alkitab itu abadi, kekal dan bertahan sampai selama-lamanya untuk menyelamatkan kita. Amin. Untuk membimbing kita kepada kebenaran, mengajar kita melakukan kasih, menuntun kita, ya, ke jalan yang tepat. Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Haleluya. Inilah renungan firman Tuhan kepada kita pada kesempatan ini mengenai Alkitab, yaitu buku pedoman kehidupan yang paling tepat. Buku di atas segala buku, yaitu buku Allah. Kitab di atas segala kitab, kitabnya yang diilhamkan oleh Allah itu sendiri. Amin. Mari kita angkat firman Tuhan, angkat pujian kita.